Ya adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mohon bimbingan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan segera memulai ibadah impak kita ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dan usirlah suara-suara yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah hanya suara Tuhan saja yang kita dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 12 hingga 16. Sedikit mengenai latar belakang kisah para rasul adik-adik. Kitab Kisah Para Rasul menceritakan tentang sejarah gereja Kristen awal setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Seperti yang kita ketahui, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus meninggalkan satu perintah kepada para murid atau para rasul yang kemudian kita kenal dengan nama amanat agung. Bunyinya adalah, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu adalah isi dari amanat agung adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus kemudian dicurahkan kepada para rasul. Dan mereka mulai mengabarkan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Nah adik-adik, orang yang menjadi percaya dan bersekutu kepada Tuhan saat itu, inilah yang disebut gereja Kristen mula-mula. Jadi pada saat itu banyak orang yang menjadi percaya adik-adik setelah para rasul mengabarkan Injil atau kabar sukacita. Mereka mulai mengadakan persekutuan-persekutuan, berdoa kepada Tuhan. Nah itulah mereka yang disebut gereja Kristen mula-mula adik-adik. Nah sekarang kita masuk kepada kesimpulan dari ayat Alkitab yang baru kita baca adik-adik. Pada saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga adik-adik, para rasul sangat ketakutan. Mereka takut untuk keluar rumah karena khawatir bahwa mereka juga akan ditangkap sama seperti Tuhan Yesus. Mereka juga punya rasa rendah diri karena tidak berpendidikan. Tetapi setelah Roh Kudus tercurah kepada mereka, semua itu berubah. Para rasul mulai berani mengabarkan Injil tanpa lagi merasa ragu. Mereka juga banyak melakukan mujizat-mujizat dalam nama Tuhan Yesus, seperti menyembuhkan orang sakit dengan penuh percaya diri, seperti yang tadi kita baca dalam ayat Alkitab. Nah pertanyaannya adik-adik, sebenarnya apa ini Roh Kudus sehingga bisa mengubah para rasul-rasul tersebut? Kemudian mengapa cara kerja Roh Kudus ini bisa begitu dahsyat di kehidupan para rasul? Adik-adik, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Asalnya tentu saja dari Bapa di sorga. Roh Kudus akan selalu menyertai orang-orang benar, dan Dia akan diam di dalam diri orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesuslah yang meminta langsung kepada Bapa di sorga agar memberikan penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya setelah nanti Ia terangkat ke sorga. Jadi, jika kita melakukan sesuatu atau meminta pertolongan dengan atau dalam kuasa Roh Kudus, maka sama saja kita melakukan sesuatu atas izin dari Allah. Seperti para rasul adik-adik,
Mereka melakukan mujizat-mujizat penyembuhan. Semua itu melalui Roh Kudus, dan tentu saja semua itu atas izin dari Allah. Nah, lawan dari Roh Kudus ini adik-adik pastinya adalah roh jahat. Gampang adik-adik cara membedakan mana roh jahat dan Roh Kudus. Kita lihat saja cara dilakukannya. Jika suatu perbuatan dilakukan tanpa campur tangan Roh Kudus, maka dapat dipastikan itu bukan kuasa dari Allah. Contohnya seperti apa, engku? Contohnya seperti ahli-ahli sihir, dukun, atau perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Adik-adik, karena adik-adik sudah mengetahui apa itu Roh Kudus, maka hendaknya mulai sekarang adik-adik selalu mengandalkan Roh Kudus dalam segala hal. Minta kepada Tuhan agar Dia mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong kita dalam segala masalah adik-adik. Dan percayalah adik-adik, jika Allah sudah berkarya melalui Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik atau dalam kehidupan kita, maka tidak ada satupun kuasa dunia yang mampu menghalangi. Itu sudah pasti adik-adik. Karena yang memberikan Roh Kudus adalah Sang Empunya Kuasa. Di saat seperti sekarang adik-adik, negara kita sedang mengalami kesulitan akibat dari adanya pandemi COVID, Corona. Banyak orang harus menderita sakit, banyak orang yang tidak lagi dapat bekerja, sekolah-sekolah tutup, sehingga kegiatan belajar adik-adik tidak efisien. Kita minta kepada Allah adik-adik, kita minta kepada Allah agar memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita, agar suasana ini cepat pulih kembali, dan kita dapat bekerja seperti sedia kala, atau kita dapat belajar seperti sedia kala. Dan kita yakin adik-adik, setelah kita berdoa minta Roh Kudus, kita harus yakin bahwa waktu Tuhan cepat atau lambat pasti yang terbaik pada saat menjawab doa-doa kita itu adik-adik. Amin. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik, kita telah selesai mengikuti ibadah impak kita pada pagi hari ini, dan kita akan segera kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Tapi sebelumnya kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami hingga akhir ibadah kami ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon penyertaan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Dan biarlah apa yang telah kami dengar dan apa yang telah kami pelajari pada pagi hari ini ya Tuhan, dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.